Oke, selamat pagi teman-teman. Untuk mata pelajaran CNC kelas 11 ini nanti pengampunya saya, Varian gitu ya. Untuk pelajaran CNC ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Itu. Ini bisa dilihat ada 4 materi utama. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan ini nanti kita membahas tentang sejarah dan pengenalan bagian mesin CNC bubut. Nah, sejarah awal ditemukannya, sejarah siapa saja yang menemukan, dan pengenalan mesin bubut CNC dari bagian apa saja, ada spindle, ada toolpost segala macam sampai pada MCU-nya. Nah, kedua ya ini parameter pemotongan. Nah, parameter pemotongan kali ini kita akan belajar mengenai menghitung kecepatan putar, kecepatan spindle, dan kecepatan potong atau cutting speed. Tuh. Untuk yang ketiga mengenai pemrograman CNC. Nah, pemrograman CNC nanti kita akan mempelajari tentang kode-kode yang digunakan pada mesin CNC. Ada yang G0, G1, G2, G3 segala macam. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa memahami kode-kodenya, dapat membuat dan menganalisa program CNC apabila terjadi kesalahan gitu. Nah, untuk yang keempat, pengoperasian mesin CNC bubut. Nah, di sini teman-teman diharapkan dapat yang pertama dapat menghidupkan, terus dapat setting pahat, memasang benda kerja hingga eksekusi program. Harapannya seperti itu. Oke, kita masuk materi yang pertama. Materi pertama yaitu pendahuluan. Oke, pendahuluan sejarah dan pengenalan mesin CNC bubut. Nah, yang pertama, pengertian yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah NC. Nah, CNC kan terdiri dari 3 huruf CNC. Nah, awalnya itu berasal dari NC ya, atau numerical control. Oke ya. Di sini istilah yang bakunya adalah yang digunakan untuk menjelaskan kontrol gerakan mesin dan berbagai fungsi lainnya yang menggunakan instruksi yang dinyatakan dalam suatu bilangan dan dikendalikan oleh sistem kontrol elektronika. Nah, cara gampangnya adalah suatu mesin dikontrol dengan input angka, gitu aja. Nah, kita ambil kata-kata bakunya saja, kata-kata intinya. Nanti teman-teman yang penting paham kata intinya dan bisa dikembangkan ketika ujian, gitu ya. Itu pengertian NC. Nah, kalau CNC kepanjangannya Computer Numerical Control. Nah, pengertiannya adalah gabungan dari perintah-perintah gerakan yang diprogram dalam bentuk kode pada komputer. Nah, kalau NC tadi bisa dimasukkan langsung dalam mesin, sedangkan CNC perlu proses dalam komputer. Ya, intinya seperti itu. Bisa dikembangkan sendiri. Nah, selanjutnya kita belajar tentang timeline-nya, timeline penemuan CNC atau sejarahnya. Dulu CNC ditemukannya gimana sih kayak gitu ya. Nah, yang pertama pada tahun 1940 United States Air Force gitu. Ya intinya kayak angkatan udara dari Amerika Serikat. Dia mulai mempelajari tentang membuat komponen pesawat terbang. Nah, maksudnya kita tahu kalau komponen pesawat terbang itu harus presisi gitu ya. Semua harus dikerjakan dengan bener-bener, soalnya yo nek kowe neng pesawat terus baute ilang siji terus satu mreteli kowe tiba mati ayo ora penak to. Nah, gampangane kalau pesawat kan semua harus dirancang dan dibuat sepresisi mungkin sehingga kita membutuhkan mesin yang presisi. Nah, di sini udah mulai ada permasalahan. Nah, terus pada 7 tahun setelahnya, tahun 1947, Parsons mengemukakan ide pembuatan kurva data 3 aksis. Nah, ini berarti kalau 3 aksis milling XYZ secara otomatis dan menggunakan data untuk mengontrol mesin. Nah, di sini sudah mulai ada tadi yang tahun 1940 ada masalah.
gimana caranya kita membuat komponen pesawat yang presisi. Nah, pada tahun 1947 mulai ditemukan solusinya. Nah, gimana nih caranya kita bisa membuat komponen yang presisi tersebut? Nah, di sini mulai ditemukan kalau ada cara untuk mengontrol mesin sehingga bukan hanya manusia yang mengerjakan komponennya, tapi kita menggunakan sistem secara otomatis gitu ya. Yen menungso esok isih semangat nggarap iso presisi. Nah, awan wetenge wis kosong rak ya mumet le garap. Nah, terus di tahun yang sama juga Pearson dan US Air Force ini bekerja sama menciptakan prototipe programmable milling machine. Nah, di sini mulai ada prototipe tentang mesin milling yang dapat diprogram gitu. Nah, ini cikal bakalnya CNC. Nah, pada 5 tahun setelahnya, nah di sini mulai ada nih mesin milling NC 3 aksis kayak gitu. Nah, tujuannya adalah semua ini kemampuan mesin CNC ini atau NC ini dapat membuat kontur yang lebih presisi gitu ya. Intinya kayak gitu aja. Terus next. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kelebihan CNC. Nah, poin pertama, hasil pengerjaan relatif lebih presisi ketika menggunakan mesin CNC. Nah, mesin CNC sendiri banyak ketelitiannya, yang ada yang ketelitiannya sampai 15 mikron, 6 mungkin. Nah, 1 mikron itu sama dengan 0,001 mm. Nah, jadi kalian bisa membayangkan sendiri betapa presisinya ketika menggunakan mesin CNC. Nah, kalau 15 mikron berarti 0,015 mm ketelitiannya. Nah, apakah manusia tidak bisa presisi ketika menggunakan konvensional? Bisa, cuma ke manusia itu lebih banyak pengaruhnya atau lebih cepat berubahnya dibandingkan dengan mesin gitu. Nah, kalau mesin mungkin butuh beberapa tahun untuk harus dikalibrasi ulang. Nah, sedangkan manusia bisa berubah secepat itu gitu loh. Nah, oke, untuk yang kedua, poin kedua, waktu pengerjaan relatif lebih singkat. Oke. Nah, ketika menggunakan mesin CNC, waktu pengerjaan itu relatif dapat bisa dihitung dibandingkan ketika pengoperasian menggunakan mesin konvensional gitu. Nah, bisa dihitung dari kecepatan pemakanan, kecepatan putar spindle dan segala macam gitu. Nah, poin ketiga, produktivitas kerja meningkat. Nah, ketika hasil lebih presisi, waktu pengerjaan lebih dapat dihitung, relatif lebih singkat pula. Nah, otomatis produktivitas kerja meningkat. Nah, poin keempat, dapat mengerjakan kontur yang sulit. Terus yang poin kelima, dapat dihubungkan dengan otomasi gitu ya. Oke, yang selanjutnya bagian utama mesin perkakas CNC. Nah, sebenarnya mesin CNC itu terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, mesin perkakas atau mesin tools. Nah, mesin perkakas ini kita anggap sebagai mesin konvensional gitu ya. Nah, adalah bagian yang melaksanakan proses pengerjaan benda kerja. Nah, kalau di mesin bubut ya berarti di situ ada spindle, ada tool post, ada eretan segala macam gitu. Nah, selanjutnya ada unit kendali mesin atau machine control unit MCU. Adalah bagian yang melakukan pengontrolan atau mengendalikan mesin perkakas. Nah, jadi CNC ini ada mesin yang melakukan pengerjaan benda kerja, ada yang mengontrol pelaksanaan proses pengerjaan gitu. Nah, mesin perkakas ini yang bertugas membuat benda kerja, sedangkan MCU yang memerintahkan mesin perkakas dalam pengerjaan benda kerja kayak gitu. Nah, bisa kita lihat gambarnya di bawah. Di situ ada mesin perkakas bagian kanan dan MCU di bagian kirinya. Nah, MCU ini nanti tempat kita memasukkan program segala macamnya. Nah, program itu nanti dikirimkan ke mesin perkakas sehingga mesin perkakas dapat membuat benda kerja yang kita program tadi. Nah, untuk sesi kali ini
bagian ini dulu yang kita pelajari. Untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang aksis yang ada di mesin bubut dan mesin fresh gitu ya. Dan dari mesin bubut yang aksisnya ada X sama Z, sedangkan mesin fresh yang ada 3 aksis X, Y, Z akan kita pelajari pada minggu depan. Oke, terima kasih, selamat pagi.